sedikit merubah gaya pakaian mereka gitu. Jadi walaupun bapaknya ukuran S, M, L atau besar, gue selalu encourage, Pak coba ini deh sekali. Pasti abis itu Bapak dipuji orang. Dan itu turn out gila banget gitu. Karena gue buka waktu Desember sampai Januari. Dalam 2 minggu, gue dapat duit 150 juta. Jadi sekarang yang sekarang toko ada di mana aja? Di ITC, gue waktu pertama kali sewa. ITC mana nih? ITC Kuningan. ITC Kuningan. ITC Kuningan pertama kali gue ambil 1 unit, terus kan nambah gede, sekarang jadi 2 unit gitu kan. Jadi ada satu yang motif, satunya lagi buat yang batik atau yang sale kayak gitu kan. Terus di Plaza Indonesia juga baru buka. Alhamdulillah itu gue peluang di yang di ITC yang di ITC di lantai berapa, Den? Di ITC Kuningan lantai 3. ITC Kuningan lantai 3 blok. Iya. Dan itu juga cerita unik lagi ya. Gue di setiap kejadian brand gue tuh ada ceritanya. Jadi gini, gue itu buka di lantai 3 kan, terus biasa kan pengen nambah dong secara sewa reasonable gitu kan. Gue nambahlah di lantai 1 apa lantai 2. Ternyata yang di lantai bawah itu kan kita asumsi makin deket ke bawah sebenarnya harusnya makin ramai toh. Betul. Ternyata justru nggak make money. Di situ gue nongkrong tuh berjam-jam di ini, bolak-balik. Ternyata toko gue yang di lantai 3 itu searah dengan eskalator parkiran, Black. Di situ gue dapet traffic pulang pergi. Sementara yang toko yang di bawah dia itu lebih jauh ke kanan gitu. Jadi gue itu emang kelewatan orang parkir gitu. Jadi mau turun dari parkir pasti lewatnya toko gue kalau mau ke ITC tempat makan kayak gitu. Iya. Pengaruh ya. Jalur utamanya ya. Iya, jadi gue di situ gue belajar bahwasannya traffic is king gitu. Ya. Posisi adalah kunci. Segalanya. Kayak gitu. Desek itu lantai 3. Terus kalau yang di Plaza Indonesia? Plaza Indonesia di lantai 3 juga. Wah, itu ajaib. Bisa kebetulan nih. Gue lantai 3, selantai dengan Sushi Tei. Dan di depan toko gue itu eskalator, lift lah ya. Di samping lift itu adalah musola. Oh iya, orang sholat ya. Traffic lagi dong. Musola cowok cewek lah, jadi gue dapet traffic kayak gitu. Ini sih juga sih untuk gue analisa sekarang. Cuman gue memang minta di lantai tersebut karena ada Sushi Tei lah. Sushi Tei kan kayak makanan wajib para esmut di Jakarta lah ya, mau meeting, mau treat kayak gitu kan. Iya. Jadi kenapa gue juga bisa dapat di Plaza Indonesia itu adalah karena waktu itu gue beruntung, gue kan bikin masker kan. Masker lagi heboh lah, masker kain semua. Teman gue kerja di Plaza Indonesia, dia nawarin mau ambil nggak di Plaza Indonesia nih, kita mau bikin pameran COVID prevention gitu kan. Jadi gue kedepankan masker gue tuh. Tapi seiring berjalan kan masker kan makin turun kan. Gue ngedisplay baju lebih banyak gitu kan. Tadinya kan 70% masker, baju 30. Sekarang udah balik nih 70% baju, maskernya 30. Kayak gitu. Dan gue selalu campaign-nya di Instagram gue our new store at Plaza Indonesia, kayaknya lebih menter gitu kan. Iya. Kadang ITC-nya gue nggak tulis. Cuma 2 tempat itu aja, Den? Iya, so far itu yang masih. Itu yang di Jakarta. Masih eksis. Itu yang di Jakarta, yang di Bali? Yang di Bali gue tadinya di mana ya? Di Seminyak Village. Kalau sebelum pandemi oke lah, masih bisa nutupin sewa ini lalala. Cuman begitu pandemi selesai, pandemi dateng, si Seminyak Village gue matiin, gue buka di Jimbaran. Jimbaran, kenapa gue ngambil Jimbaran? Karena gue kan nyobain waktu itu bazar. Di Jimbaran yang datang adalah masih orang-orang lokal.
Karena di Jimbaran itu komplek residensial para perantau yang di Bali yang punya duit gitu. Lo punya rumahnya di Jimbaran deh kalau udah punya rumah ya. Kalau ngekos di Denpasar kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi Jimbaran di mana ada kantong kantong perumahan orang kaya, gue harus hadir kayak gitu. Kayak gitu. Tapi ya itu lagi akhirnya gue juga belajar ternyata treatment nge-treat di Jimbaran juga beda dengan Plaza Indonesia, beda dengan yang lain gitu kan. Karena dia adalah lokal, mostly lokal, yang dicari adalah value for money, barang murah. Jadi misalkan baju gue 328 normal gitu kan, akhirnya di sana gue supply baju-baju yang dari Jakarta yang nggak laku, gue kirim ke Jimbaran. Orang yang di Jimbaran nggak boleh denger nih ya. Kalau dia di Jimbaran denger, kabur besok mereka nih. Jadi PI lah. Gue ngedisplay harga yang 328 nggak laku sama sekali. Ketika gue yang 170 gitu kan, ya udah dimakan dengan lahap. Karena kan mungkin kita udah ngecek Tokopedia kali ya. Di Tokopedia kan emang gue normalnya 328, nggak ada aksi tipu-tipu omong dan upeti. Iya. Jadi si 178 mereka nggak bakal nemuin gitu harga segitu di all online gue, di tempat lain. Jadi ya mereka minta lagi, mana lagi Pak, minta lagi yang murah-murah, nggak ada, nggak pernah habis. Kayak gitu. Jadi baju yang murah-murah lah 100.000. Karena persaingannya gini, di Bali itu kan pusat garment ya. Jadi kayak baju-baju Hawaii gitu yang bunga-bunga pun banyak di sini. Karena kan mereka sini pusat tekstil. Bisa ngeprint sendiri, nyablon sendiri gitu kan. Walaupun karakter produk gue beda dengan karakter produk lokal yang bunga-bunga pantai gitu lah. Kan orang kan kadang mikirnya harga aja dulu. Harga versus kualitas udah nggak masuk ketika lo concernnya sama harga harus murah. Lo kita nggak bisa menawarkan ini lebih bagus, ini lebih apa. Nggak bisa, lo mau kejar apapun benefit lo, feature lo bagus. Kalau bisanya belinya Agia Ayla, lo nggak bakal bisa, tetap aja jual Honda CR-V gitu kan. Gitu, itu akhirnya gue memang belajar sih yang tadi. Aduh, belajar terus. Gitu. Selain itu, kemeja ada lagi produk-produk lain. Banyak, gue kebanyakan ide sebenarnya orangnya ya. Sampai pusing sendiri brand. Apa jaket gitu, jaket. Karena jaket gue baru dapet. Jaket gue suka banget jaketnya. Gue jaket person gitu. Gue kalau ada barang yang selalu gue beli terus jaket di mall ataupun di barang tempat loak. Gue main ke loak-loakan juga di Bali kan. Pasti jangan gue lihat jaket. Yang gue taksir adalah buatan Bandung. Tapi minimum ordernya adalah 25 juta. Nah, kemarin gue dapet nemu pengrajin di Bali, ternyata dulu dia kerja di tailor. Nah, gue baru mau sampling jaket-jaket yang selera gue gitu kan. Kayak gitu. Maksud gue daripada gue bikin ke Bandung tapi harus nyimpen duit 25 juta belum tentu laku kan. Gue mendingan bikin dulu buat gue sendiri, ya 2 kayak. Belum mulai tapi belum mulai ya. Lo pakai sendiri sampai nanti lepas lo pakai jalan ada yang minta. Nah, ini kayaknya laku nih baru produk lagi. Itu tes market juga bisa. Karena sering boleh gue bantuin sini tes market di sini satu, Baji. Nggak bikin saya kecil. Atau desain Black konspirasi Black. padahal lu gelap. Jadi si tempat jaket yang mau gue bikin ini juga sebenarnya dia bikin jaket kulit. Dia basicnya penjahit tailor kan. Jadi kalau misalkan gue mau nekat gue jual jaket kulit big size juga ya why not gitu kan. Cuman gue invest modalnya kan jadi gede banget gitu loh. Iya. Kalau jaket kulit jual 2,5 ada yang beli nggak gitu kan? Gue sih yakin ada yang beli lah ya. Secara lo beli jaket kan sering nggak bisa dikancingin bawahnya. Iya kan lo udah pakai biker mulai dipermak. tiba-tiba nggak bisa dikancingin perutnya atau buncit kan.
jelek gitu. Iya, iya, iya. Iya benar tuh, apalagi jaket tuh lebih susah tuh. Iya, makanya gue harus berpatokan menyediakan kebutuhan buat orang-orang ini. Soalnya gue ngeliat nih customer gue hobinya naik apa sih Royal Enfield gitu kan, keliling gitu kan. Ya pakai jaketnya kedodoran black. Karena Oh, tidak custom, karena tidak dia beli jadi aja gitu kan. Fittingnya nggak dapet ya. Iya, jadi kerennya nggak dapat walaupun lo buncit, tapi kalau size-nya bener kan lo keren gitu kan. Pas ya. Buncit terhormat gitu. Cie, asik. Nah kalau kayak gitu buncit buncit, looks good. kalau kayak gitu buncit yang dikondisikan gitu. Iya. Walaupun gue kadang gini ketika gue versus hidup sehat, aduh agak guilty feeling gitu ya. Tapi apa ya? Tapi kan yang diet juga nggak bisa langsung kurus kan dari linear. Bertahap. Lo bisa dimusuhin sama orang gym lo. Enggak. Gue harus menjadikan gym itu sahabat gue justru. Beli Midway dapat voucher diskon gym gitu kan. Tapi kan buat ngejar saja nggak ketemu itu. Kalau udah ke gym otomatis udah makin susut. Gue sebagai mantan PR, gue harus nge-tweak gimana sesuatu yang bertentangan menjadi berteman. Oh, Iya. Bisa. Kayak Big Boy Luxus supporting healthy lifestyle gitu kan. Ketika lo already big, ayo lo healthy lifestyle mungkin nggak mesti turun gitu kan. Tapi kan lo lebih nggak ngos-ngosan misalnya. Paling nggak kan begini, buat yang nge-gym kalau misalkan dikira kurang berhasil, kita masih punya alternatif yang lain dengan lo pakai ini. Gue gendutan nih mas, nggak apa-apa, masih ada size lebih gede. Gue gendutan nih, mau WFH gitu, nggak apa-apa, masih ada size lebih besar gitu ya. Kayak gitu sih. Gitu, jadi ya itulah Black. Jadi kalau gue bilang tadi kalau lo menanyakan gue challenge menjadi lebih kreatif yang pengen gue bikin, ya akhirnya gue lagi pitching buat masuk ini Dev Store, tapi memang dia mintanya adalah sesuatu yang sangat Indonesia. Jadi yang gue akan tawarkan adalah craftsmanship yang dari Bali gitu, karena gue nggak mau buatlah sesuatu Indonesia, tapi gue sablonnya wayang kayak gitu, atau aduh males banget, terlalu Indonesia gitu kan. Sementara gue pengennya pasar gue adalah pasar yang ekspor atau ya orang yang lebih apa ya, mungkin yang elegan, yang mau lebih tone down, yang lebih sederhana, tapi lo tahu itu ada Indonesianya ada di situ gitu. Karena kan gue di Bali ketemu temenan sama orang-orang hebat lah ya yang kerja di brand-brand yang ekspor gitu kan, buat luar negeri gitu kan. Mereka kan nggak suka misalkan kayak baju gambar tenun ikat tapi sebadan gitu. Itu kan Indonesia banget kan kalau lihat ibu-ibu arisan baju satu badan tenun ikat Sumba, mau kemana Bu? Monoton juga lagi ya. Nggak enak dilihatnya. Ini adalah walaupun harus ada Indonesianya, tapi gue mau stylenya tuh stylenya Eropa lah. Maksudnya yang lo nggak mesti jedar-jedar gede-gede, cukup kecil-kecil, tapi ini ada tenun ikatnya gitu. Ini ada sulamnya dibuat sama orang Indonesia, perempuan Indonesia. Ya, gue pengen sumbangsinya begitu aja sih. Kalau buat yang model-model yang heavy itu biarlah desainer-desainer yang lain lah yang bikin. Jadi gue berteman dengan desainer-desainer yang internasional, gue belajar gitu. Ternyata being simple, it's very difficult gitu. Benar. Karena lo harus nahan ego lo kan, ketika lo suka semuanya mau muncul gitu kan. Kayak kebaya ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu mau kawinan gitu kan, pasti si ibu lebih heboh dandannya daripada mempelai perempuan. Bener gak sih? Mama kan mau dipajang di depan. Gitu kan semua dipajang gitu. Kalau gue sih nggak ke situ. Jadi gue emang ada challenge baru, pengen masuk Dev Store. Gue harus menginjek rasa Indonesia itu ke dalam baju yang mau gue jual. Tapi salah satu feedback positifnya yang gue yakin gue bisa masuk adalah Mas Denny, di tempat kita emang nggak ada yang big size.
Itu dia ya. Itu udah kuncian gue udah. Itu kuncinya ya. Udah. Istilahnya kayak gini deh. Lo punya uang 2 juta buat beli kemeja. Tapi lo nggak tahu beli di mana. Ketika barang itu ada di tempat lo, di mall atau di app store, kan uang 2 juta itu masuk. Gitu kan. Ya, langsung ambil itu kan barang tuh. Jadi gue memang nanti di tempat baru ini, di app store ini, memang mungkin gue akan naik kelas sih. Harga barang mungkin udah bukan 300 lagi, tapi mungkin 600, 900. Karena ada elemen-elemen yang gue kerja sama dengan seniman. Kayak gitu. Gue pakai kain-kain yang eco-friendly, yang tadi gue bilang, yang bahannya 1 meter 1,10 kayak gitu. Kayak gitu. Jadi gue memang ya ini kan project apa ya namanya? Project trial. Dan project trial itu kan harus dibiayai oleh sisa profit. Iya. Setelah dikurangin cicilan tadi ya. Bisa deh kayak gitu kan. Sama hitung-hitungan. Kan ini 900 bagi hasilnya berapa gini kan. Lo tau lah hitung-hitungan mall gitu kan bagi hasil assignment. Iya, Mungkin benar. misalkan bikin 100 jual 200 dibagi 2, lo nggak dapet apa-apa dong donasi. Iya. Gitu sih. Jadi gue pengennya sih ya udah kenapa gue juga pengen memperdayakan ibu-ibu di Bali ini, karena sejak pandemi itu mereka keluhannya cuma satu, Mas, jadi ada kerjaan gak sih gitu kan. Belum bayar listrik nih, belum bayar air. Maksudnya in the end, kayak gue bilang ya, kita semakin tua akhirnya fokusnya kadang selain nyari duit adalah udah mulai bisa berbagi sama masyarakat gitu, sama orang lain kayak gitu. Ya senang aja lah bisa ngasih duit misalkan cuma 200, 300, 500 tapi bisa bikin buat anaknya sekolah, bayar listrik kayak gitu. Iya. Small action aja dulu, kalau nanti terus bisa jadi gede kan ya sama-sama semua happy. Iya, tapi insya Allah kita belum tua lah. Iya, belum. Nanti kita minta IG lo sama alamat masing-masing store lo lengkap ya, biar kita taruh di deskripsi ya. Iya, makasih. Aduh, nggak berasa nih ngobrol nih. Ini kalau dilanjutin bisa nggak habis-habis, bisa panjang. Cuman jangan dihabisin, soalnya kalau dihabisin justru nanti yang unik sama ciri khasnya malah hilang gitu. Biar yang denger tetap punya rasa penasaran kan gitu. Kalau punya rasa penasaran mereka akan cari kan gitu. Jadi intinya kalau lo pengen dipuji udahlah pakai banyak baju gue. Nah, kalau lo misalkan ragu, ingat kata kuncinya, besok nggak ada lagi loh. Limited edition. Kalau ketemu kancing merah, berapa? Aduh, Sak, gimana Sak? Kita nyanyi yuk. Nyanyi. Soalnya nih kita narasumber kita hari ini selain gue pamit bentar ya. Selain feel fashionnya tinggi, penyanyi juga nih. Harus kudu nyanyi. Udah nggak bisa. Oke, gimana ya? Coba di pandoin Jack. Di Cesa. Jack. Mulai apa? I can see the living in your eyes. Masuk ya? Oke. Siap. Gue nontonin kalian aja deh. Nyanyi lah, Den. Aduh. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard to try. You deserve to have so much more. I can feel your heart in the same time, and I never criticize. All you ever meant to my life. I don't wanna let you down. I
never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say, but Kang Laras. Bubar. masuk. You deserve the chance and kind of love. I'm not sure what it is. Losing you is painful to me. I don't want to let you down. I'll lead you on. I don't want to hold you back where you might belong. You will never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live life anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say, but goodbye. Goodbye Corona. Goodbye Corona. Masuk berapa ya, Sam? Ini lagunya tau orang umur 40-an banget nih. Geng asam urat. Apa nih intro? Apa nih? Bridge. You will never ask me why. My heart is so disguised. I just can't live life anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say, but goodbye. Tinggi Jack ya, tinggi Jack. Oke, cek ketinggian. Dah. Langsung batuk lu. Ini kok semakin dipertegas ya kalau 40 ya. Iya udah Sak. Kolesterol naik kan? Kolesterol. Gak boleh banyak-banyak makan durian. Dikurangin makan kambing. Aduh. Nah, ini kita lagi midlife crisis kalau kata temen gue. Dia seorang digital consultant ya. Ah, Jadi gue tuh harus jualan dengan pendekatan kepada para umuran kita. Karena kan Oke. udah mengalami midlife crisis gitu kan. Cakep tapi perut buncit, gimana caranya, gitu-gitulah. Kayak gitu, pendekatannya kayak gitu. Pengen looks good tapi banyak halangan kan. nah, Oh iya. Kayak gitu. barrier-nya terlalu banyak ya. Jadi karena menurut dia secara bisnis yang di-cater oleh marketing semua kan adalah millennial sama Gen Z yang baru-baru. Sementara yang punya duit adalah umuran kita gitu kan. Iya. Ya kan kalau kita udah punya uang lebih lah istilahnya. Kayak Iya, gitu. Kalau masih sembako lah, Bang. Penting baju keren tapi murah nggak apa-apa kayak gitu. Kalau kita udah umuran gue harus masuk nih perutnya gitu kan. Kayak gitu. Pakai baju udah yang murah nih, nanti gatel apa. Jadi gue harus punya pendekatan midlife crisis karena secara bisnis uangnya ada tapi tidak dimanjakan oleh para marketing di mall yang brand kayak gitu.
Mantap. Oke, ini udah berapa jam sih kita ngobrol? Oke, tadi yang terakhir itu sekaligus jadi apa ya? Jadi statement lo ya. Enggak, belum. Belum. Belum jadi statement, belum. Masih ada lagi. Lanjut. Wow. Jadi kalau menurut gue ini kan in the end akhirnya gue semoga membuka apa ya point of view buat bagi teman-teman yang pendengar kelompok pencapir ini buat. Jadi gini, kalau menurut gue kalau kita mau mulai bisnis, yang penting adalah oke, lo punya passion, walaupun kuliner dan apapun, tapi ketika lo mau mulai bisnis lo harus tahu insight-nya. Gitu. Pembeli lo siapa? Pembeli lo punya harga daya beli di harga berapa? Lo mau jualnya Riset dulu ya. Iya, riset dulu. Karena misalkan gini, lo mau bikin misalkan rendang gitu. Rendang lo mau dijual harga berapa? Lo mau pakai rendang yang lokal atau yang impor gitu kan? Terus kayak kemasan juga penting kayak gitu. Jadi banyak risetnya apa ya? Karena itu akan menentukan jalan bisnisnya kita. Gitu. Misalkan gini, kalau kita hidupnya di teman kita adalah misalkan kelas menengah lah ya di Jakarta, ya berarti kan nggak bisa pakai jual rendang wagyu lah gitu kan. Jualan rendang yang memang dibeli sama kalangan kita. Gitu. Kayak gitu. Nah, tapi ketika sudah jalan bisnis rendangnya kan kita bisa bermain di varian. Ini rendang Bukit Tinggi, ini rendang ini, rendang ini. Jadi itu punya tambahan flavor. Udah beli yang rendang Bukit Tinggi, mau rendang yang lain, batoko, ada apa, lalalala. Jadi emang dalam bisnis, ketika bisnis lo punya banyak varian, akan meningkatkan opportunity buat klien lo untuk membeli ekstra. Itu yang terjadi sama baju gue. Ketika gue punya banyak motif, customer gue akan beli 1, 2, 3. Tapi ketika gue cuma punya 5 motif, customer gue pasti beli cuma 1. Gitu. Karena yang 4 nggak suka. Tapi ketika lo punya 20, yang ini suka, yang ini suka, yang ini suka, turn out akhirnya belinya 3. Karena 3 dari 10 gitu kan. Gitu. Jadi menurut gue kalau bisnis itu ya itu research dulu, pembelinya siapa, lo mau jualnya apa, strength point lo gimana, terus kompetitor itu udah bikin apa, jangan karena suka punya uang bisnis tapi terus bingung kan, kemana mau bikin, atau ya udah ini nggak laku, matiin aja gitu bisnisnya. Karena bisnis itu selalu ada cara buat survive gitu. Atau ya dengan cara gini ya, sharing gitu kan. Iya betul. Dari sharing ini bisa ngeliat, menurut gue harusnya ke sini. Kalau memang lo niatnya bisnis, bermainlah sama para bisnismen gitu kan. Gaulnya sama yang memang bisnismen. Jadi lo ketemu pola pikirnya yang sama, orang yang punya pengalaman ngasih misalkan rendang bosen nih gini nggak laku, ya lo jual aja sekarang roti isi rendang gitu kan. Oh iya bisa ya. Nah, si roti isi rendang ini kan ketemu ketika lo ketemu orang misalkan pengusaha roti kan, dia suplai roti itu disuplai isinya kayak gitu kan. Oke. Kayak gitu sih, kayak apa rendang lah, atau nanti apa lo rendangnya doang terus dimodifikasi menjadi rice ball gitu kan. Nah itu udah sama rendang, jadi lo yang beli juga kan bisa jadi karyawan kantor yang udah pengen makan rendang tapi ogah makan di apa namanya di kertas yang coklat terus kayak gitu kan. Nah itu hal-hal kayak gitu akan terjawab ketika lo doing your research, insight, sama lo tetap nanya customer maunya apa sih. Karena kan bisnis adalah menjawab solusi, kan, memberikan solusi. Bisnis kalau mau sukses harus memberikan solusi kepada customer. Karena dari solusi akan terjadi transaksi. Tujuannya itu goalnya tuh. Sebenarnya ini bukan sebenarnya dulu tuh konsultan, cuman dibungkus pakai fashion. Iya. Apa aja sih yang penting
Oke. Apa namanya? Banget seru. Nah, tapi gue yakin ini kalau diterusin mah nggak bakalan habis. Tapi balik lagi yang tadi gue bilang, kalau dihabisin justru malah bikin orang, bikin kita gitu kan, jadi malah kehabisan interestnya kan gitu. Ya bisa aja sih Black, nanti kayak next sessionnya mungkin kita bisa atau ya kalau kita live atau gimana kayak yang tanya jawab apa sih kayak tadi gue bilang ya, gue nggak tahu apakah gue konsultan apa enggak ya, cuman gue kan nyemplung di market gitu ya, mungkin gue bisa memberikan point of view yang lain dari sisi gue yang nyemplung di lapangan gitu kan. Setuju. Nanti kita bikin lagi. Belum juga tayang. Pak Cece mungkin kita dikasih slot di Trans TV ya. Bisa. Bentar lagi. Oke. Om Dani, apa namanya, kita udah banyak banget dapat input dari lo dan gue yakin masih banyak lagi yang mudah-mudahan di nextnya kita bisa gali lagi lebih banyak input yang itu lebih spesifik lah ya. Selalu open buat sharing kok gue. Siap. Oke, Sak, lanjut Sak. Oke, mungkin di closing sama Nanung ya. Lanjut lah, lo yang mulai kok. Lo harus Biar gue yang mengakhiri gitu loh. Oke, Bli Denny, thank you waktunya ya. Salam buat semua yang di sana. Sehat-sehat terus ya Om ya. Sukses selalu ya. Sehat. Buat konspirasinya. Siap, ditunggu. Thank you Om. Masih Om. Kasih. Siap.